Firman besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Katakan, ku sanjung Kau di tempat yang tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Kami menyembahmu. Firman besar aku, Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk menyembahmu Tuhan. Kami sanjung Kau di tempat yang tinggi. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Kami menyembahmu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami menyembahmu, kami memujimu. Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sanjung Engkau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau firman besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Engkau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan,
Kami rasakan Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Nanti Bulia berdoa untuk pagi hari ini untuk kita semua. Biarlah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, biarlah pada pagi hari ini hanya Engkau yang kami sanjung, yang kami sembah, karena sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir pada saat ini ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan, dan kami percaya kehadiran-Mu boleh terus menguatkan kami, agar kami dimanapun kami berada pada saat ini, biarlah hadirat Tuhan menjamah kami semua ya Tuhan. Dan biarlah kami terus menyanjung Engkau Tuhan, karena sungguh Engkau imam besar yang agung dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau menyanjung Engkau, hati kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mau merasakan kehadiran-Mu itu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami sembah, kami agungkan pada pagi ini ya Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan boleh hadir melingkupi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Saat ini saya percaya bahwa kita semua sedang mengalami hal-hal yang sulit, tapi kita sama-sama percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kuasa. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau lap menara dan kau tak ku mau selalu bersyukur sebab cintamu
percaya bahwa Tuhan Allah yang kita sembah akan mencukupkan segala keperluan kita. Amin. Mungkin hari ini begitu banyak masalahmu, tapi percayalah bahwa ketika Tuhan pelihara burung-burung di udara, Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Dari terbitnya hari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, katakan sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Saat ini kita mau persiapkan hati kita untuk kita lebih dalam. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah menepati janji-janji-Mu. Katakan
bersama-sama, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Ku percaya Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Janjimu ya dan amin bagi kami. Tuhan, kami percaya sampai detik ini Engkau masih menjaga kami. Terlebih Tuhan, firman-Mu merupakan jawaban bagi kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami membuka hati kami untuk Engkau. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar dan melakukan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berbahagia. Saya percaya Tuhan mengasihi kehidupan kita, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan sampai detik ini. Walaupun kita beberapa minggu belum bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi rasa bahagia kita sebagai anak Tuhan, di mana Tuhan masih mengasihi kita, sehingga Tuhan berkenan untuk berbicara dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Allah luar biasa, Allah itu begitu besar bagi kita. Sebagaimana pujian yang sudah kita dengar untuk membuka ibadah tadi, untuk membuka firman Tuhan tadi, yaitu tentang Allah yang tidak pernah gagal. Rupanya ini merupakan satu rangkaian yang
diberikan oleh Tuhan dari pemimpin pujian sampai kebenaran firman Tuhan yang boleh berbicara tentang Allah kita. Baik, Bapak yang kasih Tuhan, kita akan membuka hati kita akan membaca firman Allah. Pada pagi hari ini Tuhan memberikan satu kebenaran yang terdapat dalam kitab Matius pasal 28 ayat 11 sampai yang ke-15. Saya membacakan untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Demikian firman Tuhan. Dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Saudara kasih Tuhan yang ada di rumah, firman Tuhan merupakan kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan itu ya dan amin bagi kita. Pada pagi hari ini, dari perikop yang kita baca, saya ingin menyampaikan satu judul yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu Allah tak pernah gagal. Allah tak pernah gagal. Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa kasih Allah itu besar bagi kehidupan manusia. Kasih Allah itu luar biasa. Sehingga dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara kasih Tuhan, kasih Allah itu menyatakan di dalam diri Yesus Kristus yang diberikan bagi kita. Pengorbanan Kristus itu sudah diberikan bagi kita. Keselamatan di dalam Kristus itu sudah dikerjakan untuk diri kita masing-masing. Kita tahu Allah ingin menyelamatkan kita. Dan karya keselamatan daripada Tuhan itu ingin digagalkan oleh iblis. Rancangan Tuhan yang besar itu ingin digagalkan oleh iblis. Ketika iblis melalui penyalibannya, dan ketika Yesus mati, iblis seakan-akan menang. Iblis seakan-akan berhasil untuk menggagalkan rancangan Tuhan tentang keselamatan yang dikerjakannya. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita melihat ternyata penyaliban Kristus dan kematiannya itu bukan satu hal yang gagal. Mungkin iblis sudah merasa menang, tetapi kita lihat Yesus mengalami kebangkitan. Yesus mengalami kebangkitan. Ini menunjukkan keberhasilannya. Kebangkitan Kristus itu mengalahkan maut sesuai dengan nubuat nabi-nabi. Saudara kasih Tuhan, ini berita sukacita yang luar biasa. Ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, ketika Yesus Kristus dikuburkan, iblis merasa menang. Tetapi kebangkitannya itu menunjukkan bahwa Yesus itu menang, saudara kasih Tuhan. Rancangan Allah tidak bisa digagalkan. Iblis dikalahkan. Saudara kasih Tuhan, iblis sudah kalah melalui kuasa kebangkitan Kristus. Pertanyaannya saudara kasih Tuhan, apakah iblis menyerah? Apakah iblis menyerah? Saudara kasih Tuhan, iblis sedang mendesain manusia supaya tidak percaya kepada Allah. Kalau iblis berhadapan dengan Kristus sudah digagalkan, dikalahkan, ternyata iblis tidak berhenti di situ. Iblis sedang mendesain manusia supaya manusia
tidak percaya kepada Allah. Kita tahu saudara kasih Tuhan, bahwa makhluk yang sangat dicintai oleh Allah adalah manusia. Dan iblis memusuhi Allah, oleh sebab itu iblis ingin merusak apa yang dicintai oleh Allah. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, iblis mencoba supaya manusia ragu akan kasih Allah. Dan iblis mencoba membelokkan kebenaran tentang kebangkitan. Iblis membelokkan kebenaran tentang kebangkitan dengan penyesatan yang terstruktur. Kalau kita melihat dalam perikop yang kita baca, di sini ada satu kisah di mana kebangkitan Kristus itu menjadi nyata di mata para prajurit. Tetapi kita melihat para prajurit ini melaporkan kepada imam-imam. Lalu imam-imam ini membawa prajurit itu kepada wali negeri. Dan prajurit-prajurit itu diberi uang. Supaya mengabarkan kabar bohong, kabar yang tidak benar. Apa yang menjadi kesaksian mata daripada prajurit itu dibuat berita yang tidak benar. Ini desain daripada kuasa iblis untuk menggagalkan rancangan Allah untuk manusia percaya kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus sebagai bagian dari mereka menyadari bahwa rencana Allah ternyata tidak bisa digagalkan dengan cara apapun. Rasul Paulus bagian daripada orang-orang Farisi, sebagai bagian daripada orang-orang ahli Taurat, sebagai bagian orang-orang yang dulu membenci Yesus. Ternyata ketika dia mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus, dia menyadari bahwa rencana Allah itu ternyata tidak bisa digagalkan dengan cara apapun juga. Sehingga dia mencatat dalam satu suratnya yang ditulis dalam kitab Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9 ayat 6 dan 7. Roma 9 ayat 6 dan 7. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan Abraham. Saudara kasih Tuhan, sungguh luar biasa ayat ini. Ini merupakan pernyataan daripada Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus melihat bahwa firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah tidak mungkin gagal. Saudara kasih Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, itu menjelaskan satu maksud yang luar biasa. Kita melihat di sini, saudara kasih Tuhan, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Saudara kasih Tuhan, firman Allah diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi Rasul Paulus mengungkapkan ternyata tidak semua orang Israel adalah bangsa Israel. Apa maksudnya saudara kasih Tuhan? Lalu dijelaskan di ayat berikutnya mengenai keturunan. Yang disebut orang Israel adalah keturunan daripada Ishak, anak perjanjian. Bukan daripada keturunan daging. Bukan dari keturunan daging. Artinya dalam kehidupan umat Allah, itu ada keturunan daripada anak-anak perjanjian, tetapi di dalam kehidupan umat Allah juga ada yang disebut anak-anak dari daging.
kalau saya boleh menerjemahkan saudara kasih Tuhan, dikaitkan dengan Israel rohani, yaitu kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Ternyata ada anak-anak Tuhan yang hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Tetapi ada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang hidupnya di dalam kedagingan. Hidupnya di dalam kedagingan. Mereka disebut orang Kristen, tetapi ada orang Kristen yang berpegang teguh pada perjanjian Tuhan. Tetapi ada orang Kristen, hanya bajunya Kristen, tetapi kehidupannya hanya menuruti kebutuhan-kebutuhan atau kehidupan-kehidupan di dalam daging. Saudara kasih Tuhan, maksudnya saudara kasih Tuhan, iblis memakai orang dalam, iblis memakai orang Kristen untuk menggagalkan rencana Allah dengan kehidupan secara daging atau duniawi. Anak perjanjian atau anak nafsu atau anak daging. Saudara kasih Tuhan, kita melihat ajaran sesat adalah bahaya laten di dalam gereja. Ajaran sesat adalah bahaya laten di dalam gereja. Orang Kristen yang hidup menurut ukuran dunia, bukan ukuran surga, itu merupakan bahaya laten. Ajaran sesat, orang-orang Kristen yang hidup menurut ukuran dunia. Kembali kepada teks kita, saudara yang kasih Tuhan. Di sini Matius mencatat hal penting bagi gereja Tuhan. Matius mencatat hal penting bagi gereja Tuhan. Ternyata rancangan Allah itu tidak bisa digagalkan dengan cara apapun juga. Kalau boleh saya menyampaikan ada 3 kebenaran. Hal penting bagi gereja. Ternyata rancangan Allah tidak bisa digagalkan dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara kekuatan uang. Rancangan Tuhan tidak bisa digagalkan dengan cara kekuatan uang. Ini saya taruh di poin yang pertama, ayat 12 dan 13. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini kekuatan uang, saudara kasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, di tahun yang lalu, negara kita sedang ada pesta demokrasi, pemilihan pemimpin di negeri ini. Satu hal yang lucu yang pernah saya baca di tayangan di televisi, ada satu slogan yang cukup ngeri, yang dikatakan, maju tak gentar, membela yang bayar. Maju tak gentar, membela yang bayar. Ini satu kenyataan, bahwa uang itu membuat orang buta akan kebenaran. Ada orang-orang yang penting uang, kebenaran nomor 2. Ternyata kebenaran itu bisa dibelokkan. Kebenaran itu bisa dibeli dengan uang. Dan kalau kita melihat ayat yang kita baca, di sini para prajurit menjadi saksi bahwa Yesus bangkit. Para prajurit itu dengan matanya sendiri melihat kubur Yesus itu terbuka. Para prajurit melihat Yesus itu bangkit. Dan salah satu perwiranya justru percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Tetapi prajurit-prajurit sebagai bawahan, ketika dia ketemu dengan imam-imam, lalu imam-imam itu memberi uang. Jangan berkata Yesus bangkit, tetapi katakanlah Yesus mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Prajurit ini tidak menolak.
prajurit ini melihat uang yang mungkin selama ini gajinya kecil. Dia melihat uang yang diberikan oleh para imam ini besar. Prajurit itu menerima. Dan akhirnya prajurit itu mengatakan kebohongan. Tidak mengatakan kebenaran. Dan kebenaran mereka tutupi dengan upah sejumlah uang. Saudara kasih Tuhan, uang itu menjadi kekuatan yang ampuh. Uang itu menjadi kekuatan yang ampuh. Sehingga kita mengingat akan peringatan Yesus kepada murid-muridnya. Kamu memilih menyembah Mammon atau menyembah Allah. Ternyata uang itu musuhnya Tuhan. Uang itu kekuatan. Uang itu menjadi berhala yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, khususnya anak-anak Tuhan. Rasul Paulus memberikan nasihatnya, memberikan suratnya kepada Timotius yang mengungkapkan tentang uang, yang dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Saudara kasih Tuhan, rancangan Tuhan itu indah bagi kita. Rancangan Tuhan itu rancangan keberhasilan. Rancangan Tuhan itu bukan berhenti pada kehidupan di dunia ini. Tetapi rancangan Tuhan itu akan membawa kita kepada kekekalan, yaitu kehidupan di surga yang mulia. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, jangan sampai kita menggagalkan rancangan Tuhan yang indah bagi hidup kita oleh karena uang. Oleh karena uang. Berapa banyak saudara kasih Tuhan, hidup kita ini hanya hidup dalam daging. Kita didorong oleh hidup duniawi, kesombongan. Kesombongan. Uang kita pakai menjadi ukuran hidup kita. Kalau kita tidak punya uang banyak, sepertinya gengsi kita turun. Lalu kita menghalalkan segala cara. Bahkan kita mengabaikan kebenaran firman Allah. Sehingga rancangan Tuhan yang indah bagi kita gagalkan karena kehidupan kita yang menganggap uang segalanya. Saudara kasih Tuhan, apakah kita seperti itu? Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Yang kedua, rancangan Allah tidak bisa digagalkan dengan cara kekuatan manusia. Kalau yang pertama, rancangan Allah tidak bisa digagalkan karena uang, kekuatan uang. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa rancangan Allah tidak bisa digagalkan oleh karena kekuatan manusia. Di dalam ayat yang ke-11 dan ke-14, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjara itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat yang ke-14, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Saudara kasih Tuhan, kekuatan manusia. Saya sangat diberkati oleh satu ayat di dalam Yesaya 32 ayat ke-17 yang dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Saudara kasih Tuhan, di mana ada kebenaran, di tempat di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Pasca yang sudah kita peringati, itu adalah berita kelepasan. Pasca ada berita perdamaian antara hidup manusia dengan Allah. Dan ini merupakan kebenaran. Saya percaya kebenarannya apabila tetap dijaga, akan melahirkan damai sejahtera kehidupan bagi orang-orang percaya. Tetapi saudara kasih Tuhan, ternyata kebenaran ini diselewengkan oleh segelintir manusia yang nyaman dengan posisinya, yaitu ada kolusi
antara prajurit, antara imam sebagai tokoh-tokoh agama, dan ditambah dengan pemerintah atau yang diwakili di sini disebut wali negeri. Wali negeri, mereka berkolusi. Mereka tidak menjunjung kebenaran. Mereka kekuatan, sekelompok orang yang ingin menutupi kebenaran. Di dalam Yesaya pasal yang pertama, Yesaya pasal yang pertama, ayat 21 dan 23 sampai 23. Bagaimana ini? Kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air. Para pemimpin adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Saudara kasih Tuhan, apa yang dicatat oleh Nabi Yesaya ini adalah gambaran kehidupan sekelompok orang yang dikatakan di sini adalah pemimpin yang lalim. Pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Ini merupakan kekuatan manusia. Kalau kita gambarkan dengan sekelompok orang yang ada di dalam gereja atau organisasi. Saudara yang kasih Tuhan, di akhir zaman ini, berapa banyak justru di dalam gereja, di dalam pemerintahan gereja, ada sekumpulan pemimpin-pemimpin yang lalim. Tidak membangun kerajaan Allah, tetapi membangun kekuasaannya sendiri. Saya rindu ini menjadi awasan kita sebagai anak Tuhan. Hari-hari ini banyak penyesatan. Orang-orang yang mengatasnamakan pelayanan, orang-orang yang mengatasnamakan pemimpin, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran. Dan mereka disebut sebagai antikris di dalam gereja. Saya ingin mengajak saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan di gereja sidang jemaat Lajati-Kui. Mari kita membangun pelayanan yang benar. Membangun pelayanan yang benar. Kita membangun perkumpulan yang benar di depan Tuhan. Bukan karena kekuatan manusia kita yang akhirnya melawan Tuhan. Tetapi biarlah kalau kita sampai hari ini diizinkan Tuhan untuk hidup dan berjemaat di gereja kita ini. Itu karena kekuatan Tuhan, karena rancangan Tuhan yang indah bagi kita. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, ternyata rancangan Allah tidak bisa digagalkan dengan cara kekuatan dogma atau ajaran. Kekuatan dogma atau ajaran. Kita kembali kepada teks kita di dalam ayat yang ke-15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara kasih Tuhan, rancangan Tuhan tidak bisa digagalkan dengan kekuatan dogma atau ajaran. Betapa kuatnya pengaruh berita bohong. Berita hoak. Saudara kasih Tuhan, Yesus itu bangkit. Dan ini kabar gembira. Tetapi kita melihat di dalam ayat ini, cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi saudara kasih Tuhan, ada berita bohong telah menjadi dogma menyesatkan dari zaman gereja mula-mula sampai sekarang ini. Dogma yang sesat, akidah yang salah yang diajarkan, yaitu tentang kebohongan yang sampai sekarang ini sedang dikabarkan Yesus tidak bangkit, dan itu Alkitab mencatat. Dan ternyata ini satu dogma yang sangat
berbahaya. Saudara kasih Tuhan, Allah telah menerobos dogma yang menyesatkan ini. Melalui rasul-rasul, melalui hamba-hambanya, sehingga karya keselamatan tetap diberitakan sampai sekarang ini. Lupanya seperti satu pertandingan pelari saudara kasih Tuhan. Ada dua pelari, satu pelari membawa dogma yang salah, satu pelari lagi membawa dogma yang benar. Dan sementara itu rasul-rasul, para murid-murid Yesus, hamba-hambanya, itu menjadi pelari yang sampai saat ini itu memberitakan karya keselamatan tentang Yesus itu bangkit. Saudara kasih Tuhan, ini tantangan kita. Tantangan kita sampai sekarang ini. Kalau di sisi lain ada banyak orang menabur kebohongan, Yesus tidak bangkit, menabur kebohongan bahwa tidak ada karya keselamatan. Tetapi di sisi lain, hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang cinta Tuhan, anak-anak Tuhan, harus menabur kebenaran, memberitakan kasih Allah, karya Tuhan, bahwa Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan memberikan keselamatan bagi kita sekalian. Saudara kasih Tuhan, mari kita mengandalkan kekuatan yang terus-menerus mengajarkan dogma yang benar. Kalau ada orang yang mengajarkan terus-menerus mengajarkan dogma yang salah, tindakan kita adalah terus-menerus mengajarkan dogma yang benar. Saya sangat diberkati oleh nasihat Rasul Paulus sebagai ayat kita yang terakhir, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 16. Maaf, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari saudara kasih Tuhan, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, mari kita tidak menjadi lelah, giat dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa saudara kasih Tuhan? Karena jerih lelah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Ini tidak tiga kekuatan yang tidak bisa menggagalkan rancangan Tuhan. Allah tidak pernah gagal. Izinkan rencana yang digenapi dalam hidup kita, di dalam hidup saudara dan saya. Kalau Dia Allah yang berjanji mencukupi kita, Dia Allah yang bertanggung jawab, mari kita hidup sebagai anak-anak perjanjian. Kalau Dia berjanji menyembuhkan kita, saya percaya Dia juga Allah yang bertanggung jawab. Mujizatnya masih disediakan bagi kita sekalian. Kalau Allah berjanji mau menolong masalah-masalah kita, saya kasih Tuhan, masalah apa yang sedang saudara hadapi, jangan stres pada pagi hari ini. Kita anak-anak perjanjian yang percaya bahwa Allah tidak pernah gagal. Oleh sebab itu mari kita terus hidup kita dipimpin oleh Tuhan sampai kita menerima kemuliaannya. Saya rindu saudara dan saya berhasil dalam perjalanan iman kita. Pertandingan kita menangkan sampai kita menerima panggilan surgawi yang mulia. Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah gagal. Mari kita jalan lurus saja mengiring Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari saudaraku, Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kebangkitannya itu merupakan kebenaran, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah gagal.
Mari kita menaikkan pujian, aku mengasihi Engkau Yesus. Mari kita mengasihi Tuhan. Apapun masalah saudara, pergumulan saudara di rumah, biarlah engkau tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus ya Tuhan. dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Angkat tanganmu, renungkan firman Allah. Siang dan malam Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Menyenangkan hati-Mu. Saudaraku yang ada di rumah, adakah engkau pada pagi hari ini merasa hidupmu gagal? Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku sudah tidak kuat menjalani hidup ini. Aku sudah tidak kuat dengan rumah tanggaku. Aku sudah tidak kuat dengan ekonomiku. Begitu berat Tuhan. Saudara ingat, Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan. Dan itulah Allah kita yang pada pagi hari ini mau berurusan dengan kita. Biarlah firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Saudara menikmati pertolongan Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kebangkitan Kristus merupakan kebenaran yang hakiki, yang tidak bisa disangkal. Tuhan, kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau Allah yang menang dan Allah yang tidak pernah gagal dalam rancangan-rancangan yang indah. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Dan pada pagi hari ini mau berdoa buat anak-anak-Mu yang ada di rumah. Di masa-masa sulit seperti ini ya Bapa, mari Engkau hadir dalam kehidupan kami. Seperti seorang bapak datang kepada anaknya. Ini aku siap menolong engkau. Dan pada pagi hari ini, Tuhan hadir dalam hidupmu, menolong kehidupanmu, memberikan kelepasan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Bapa yang di surga. Pagi ini Tuhan, kami juga bersehati mengingat saudara-saudara kami
yang lagi berbaring sakit Tuhan. Kami berdoa buat Mbak Tun. Biarlah penghiburan dan kekuatan daripada Engkau menaungi kehidupan Mbah Tun ya Bapa. Kami berdoa buat Ibu Supina Tuhan. Dengan segala keberadaannya, Tuhan memberkati. Kami berdoa buat keluarga almarhumah Ibu kami Tuhan. Keluarga ini sudah ditinggal oleh Ibu yang dicintai. Biar Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Nama-nama yang mungkin saat ini ada di rumah sedang sakit, di dalam nama Yesus, Tuhan menolong dan menyembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan hidup kami untuk Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, masih bersuka cita. Rasanya kita sudah rindu banget, saya sebagai gembala, tiap masuk gereja merindukan kehadiran Bapak Ibu sekalian, bisa memuji, menyembah Tuhan di rumah Tuhan yang disediakan bagi kita. Tetapi biarlah Tuhan terus menolong kita berdoa bagi negeri kita supaya virus ini, bencana non-alam ini bisa cepat berlalu dan akhirnya kita melihat pertolongan Tuhan terjadi untuk negeri ini. Terlebih kita akan melihat banyak orang boleh dimenangkan dan dibawa kepada Yesus Kristus. Mari sedang kasih Tuhan, ada satu pengumuman saja, yaitu ibadah hari Jumat, ibadah doa tetap ada di gereja. Saya rindu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bisa bersama-sama kita bersehati, merendahkan diri untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Minggu depan mungkin masih ibadah secara online karena belum ada berita dari organisasi tentang ibadah-ibadah di gereja-gereja. Tapi tidak mengurangi sukacita kita. Baik, sambil memberikan persembahan, kita akan memuji untuk mengakhiri ibadah kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu kalau di rumah duduk bersama anak-anak, silakan tumpangkan tangan berkati anak-anak kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku. Berkati aku berlimpah-limpah.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hati kami umat-Mu sungguh bangga Tuhan, boleh memiliki Yesus dalam kehidupan kami. Allah yang luar biasa, yang menyatakan kasih-Nya untuk kehidupan kami. Dan kami bersyukur bahwa rancangan Allah tak pernah gagal untuk kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mengabaikan janji-janji-Mu, seringkali kami tidak percaya akan kuasa-Mu. Ampuni kami Tuhan, seringkali nama-Mu dicela Tuhan karena hidup kami. Ampuni Tuhan, seringkali gagal rancangan-Mu itu Tuhan, kami gagalkan dengan kehidupan kami yang tidak berkenan ya Bapa. Tuhan ampuni kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi ini Tuhan, kami menyerahkan anak-anak ke dalam tangan-Mu. Kami memberkati anak-anak kami Tuhan. Tolong anak-anak kami ya Bapa. Biar anak-anak kami Tuhan boleh bertumbuh dengan sehat, dengan kuat, sehingga mereka Tuhan menjadi generasi yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan. Masa depan mereka ada dalam tangan-Mu Tuhan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami juga bersyukur Tuhan boleh memberi bagi pekerjaan-Mu ya Bapa. Uang-uang kami biarlah dipakai untuk alat kemuliaan-Mu. Kami percaya Engkau sanggup memberikan berkat lebih Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, Tuhan hadir dan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan, dan hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah menengadahkan tangan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah sawah ladangmu, diberkatilah ternak-ternakmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah pelayananmu. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, diberkati oleh Tuhan. Dan berkat itu engkau terima di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang penyertaannya engkau nikmati mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Baik, selamat siang, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.